Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jangan lupa di-mute lagi. Sebelum perkuliahan dimulai, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Senang sekali dan mengucapkan syukur alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di perkuliahan hukum internasional pertemuan yang kedua. Sebelum perkuliahan dimulai, kita mengucapkan salam hormat dan sholawat kepada satu-satunya junjungan kita, baginda Nabi Allah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita berada dalam satu tempat dengan beliau ya, insya Allah di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Hukum internasional di pertemuan yang kedua ini membahas negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional. Subjek hukum internasional sama ya seperti mata kuliah lain, hukum internasional juga punya subjek hukum sendiri yang berbeda dengan cabang hukum yang lain. Subjek hukum dalam hukum internasional ini ada 6. Yang pertama negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat Tahta Suci, kita mengenal sebagai Vatikan, yang kelima individu atau orang perseorangan, dan yang keenam Gerakan Pembebasan Nasional, kita mengenalnya sebagai pemberontak, dan pihak dalam sengketa atau belligerent. Kita akan bahas yang lain, subjek hukum yang lain, tetapi hari ini kita bahas negara dulu. Mengapa demikian? Karena negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional ini memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh subjek hukum yang lain. Mengapa? Negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional yang memiliki kedaulatan. Jadi kalau subjek hukum internasional yang lain itu tidak punya kedaulatan. Nah, kita akan bahas seperti apa kedaulatan yang dimiliki oleh negara, gitu ya. Karena ini nanti ada kaitannya dengan sumber hukum dalam hukum internasional. Negara harus memenuhi beberapa syarat konstitutif agar dapat diakui sebagai sebuah negara. Jadi dalam pembentukan negara harus memenuhi syarat-syarat konstitutif. Syarat-syarat konstitutif ini diatur di dalam pasal 1 Montevideo Pan-American Convention on Rights and Duties of States of 1933. Jadi ada syarat-syaratnya, gitu ya. The state as a person of international law should possess the following qualifications. Jadi negara itu sebagai subjek hukum dalam hukum internasional harus memenuhi beberapa kualifikasi agar dapat disebut sebagai negara. Yang pertama adalah a permanent population, penduduk tetap. Nah, penduduk tetap adalah warga negara. Nah, jadi negara-negara ini dia berbeda dalam membagi penduduk.
Contoh Indonesia membagi penduduk menjadi dua, penduduk tetap dengan penduduk tidak tetap. Amerika berbeda lagi, penduduk tetap, PR atau permanent residence, dan penduduk tidak tetap. Jadi negara-negara berbeda dalam membagi jenis penduduk. Siapakah yang disebut sebagai penduduk? Hukum internasional sudah merumuskan bahwa penduduk adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu, yang merupakan satu kesatuan masyarakat yang diatur oleh hukum nasional. Nah, hukum nasional itu berarti hukum domestik negara tersebut. Ketertundukan penduduk tetap terhadap hukum nasional diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Nah, jadi sudah sangat jelas kalau kita warga negara Indonesia, maka melekat di dalam diri kita hukum Indonesia, hukum nasional kita. Jadi kalau kita pergi ke Jepang, kita pergi ke Singapura, kita membawa serta hukum pidana dan hukum perdata kita pada diri kita. Apa dampaknya? Seperti yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu, bagaimana kalau ada orang Indonesia, WNI, dia pergi ke Jepang, di sana mencuri. Hukum pidana manakah yang berlaku? Nah, ini minggu kemarin mahasiswa sudah saya arahkan untuk membuka pasal 6 KUHP. Ya, mudah-mudahan sudah dikerjakan ya. Nah, di pasal 6 KUHP ditentukan bahwa warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, maka berlaku hukum pidana Indonesia. Tapi ada syaratnya di pasal 6, ya. Jadi kalau ada warga negara Indonesia kemudian berbuat tindak pidana di luar negeri, maka WNI tersebut dipulangkan ke Indonesia untuk diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia. Dengan dua syarat. Yang pertama, tindak pidana tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana negara di mana pelaku berkewarganegaraan. Syarat yang kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak kejahatan berdasarkan hukum pidana negara di mana perbuatan tersebut dilakukan. Nah, jadi ada dua syarat. Apakah mencuri merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut KUHP Indonesia? Karena pelakunya kan warga negara Indonesia. Jawabannya iya. Apakah mencuri merupakan perbuatan yang termasuk dalam kejahatan menurut hukum pidana di Jepang? Jawabannya iya. Berarti sudah memenuhi unsur. Warga negara Indonesia, pelaku ini harus dipulangkan ke Indonesia, bukan bebas, tapi untuk diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia. Kemudian ada pembatasannya lagi. Dua syarat ini berlaku sepanjang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di negara tersebut tidak diancam dengan pidana mati. Nah, jadi kalau mencuri, menurut hukum pidana Jepang, ancaman maksimalnya pidana mati, maka orang Indonesia ini diadili berdasarkan hukum pidana Jepang. Gitu ya. Nah, itu jawabannya dari
pertanyaan minggu yang lalu. Tentu saja mahasiswa nanti akan memperdalam materi ini, dan tidak hanya ini ya, contohnya ini hanya sebagian kecil dari materi yang akan dipelajari mahasiswa dalam hukum pidana internasional. Nah, jadi melekatlah hukum pidana kita pada diri kita. Melekatlah hukum perdata kita pada diri kita. Kita warga negara Indonesia, maka berlaku syarat sah perjanjian 1320 KUH Perdata. Syarat sah perjanjian itu yang pertama sepakat, yang kedua cakap bertindak hukum, yang ketiga hal tertentu, yang keempat kausa yang halal. Lalu bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian jual beli dengan warga negara Amerika contohnya? Karena syarat sah perjanjian di Amerika berbeda dengan Indonesia. Apabila syarat sah perjanjian di Indonesia tidak mencantumkan bahwa perjanjian harus berbentuk tertulis, dan hukum perdata Amerika mensyaratkan perjanjian harus tertulis sebagai syarat sah perjanjian, maka syarat sah perjanjian yang mana yang dipakai? Kan begitu. Gitu ya. Nah, jadi melekat hukum perdata kita pada diri kita, melekat hukum perdata Amerika pada warga negara Amerika. Ketika mereka melakukan hubungan hukum, inilah muncul permasalahan. Nah, untuk jawaban yang tadi, untuk syarat sah perjanjian, kalau para pihaknya berbeda kewarganegaraan, mahasiswa juga belajar nanti di hukum perdata internasional. Lalu kalau terjadi sengketa, pakai hukum negara mana? Apakah hukum negara penggugat atau hukum negara tergugat? Nah itu ya, itu untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud penduduk tetap adalah orang yang berkewarganegaraan tertentu. Nah jadi kita kalau warga negara Indonesia ya penduduk tetap Indonesia. Melekat pada kita hukum Indonesia. Nah, berbagai negara mensyaratkan hal yang berbeda untuk warga negara asing yang berkeinginan untuk menjadi warga negara mereka. Hukum internasional mengatur ada 3 cara memperoleh kewarganegaraan. Ada 3 cara supaya menjadi penduduk tetap di sebuah negara. Yang pertama ius sanguinis, yang kedua ius soli, yang ketiga naturalisasi. Ini semuanya sudah paham kalau saya rasa ya, karena dari semester 1 mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan kan sudah dibahas ius sanguinis, ius soli, naturalisasi. Nah, sebagai refresh materi semester 1, ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan ius sanguinis? Volunteer dulu, kalau tidak ada saya minta salah satu yang menjawab. Mbak Ayu mau jawab? Apa itu ius sanguinis? Salah nggak apa-apa, namanya belajar. Lupa, Bu. Lupa. Iya. Mas Aziz, ius sanguinis? Apa itu ius sanguinis? Iya. Iya, Bu dosen. Kalau tidak salah, Bu, artinya asas yang menentukan kewarganegaraan itu berdasarkan keturunan, Bu. Iya, keturunan tepat seseorang. sekali. Betul. Nah, ius sanguinis adalah cara penetapan kewarganegaraan melalui keturunan. Kewarganegaraan anak ditentukan oleh
kewarganegaraan orang tuanya. Kalau ius soli sebaliknya, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya, gitu ya, bukan kewarganegaraan orang tuanya. Naturalisasi, warga negara asing boleh memperoleh kewarganegaraan negara tersebut dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini diatur dalam undang-undang kewarganegaraan masing-masing. Kita juga punya undang-undang kewarganegaraan, ya. Kalau di undang-undang kewarganegaraan kita, kalau tidak ius sanguinis, tidak ius soli, berarti pakai naturalisasi. Di kita ada satu dengan cara perkawinan, bisa. Salah satunya warga negara Indonesia. Maka yang warga negara asing boleh menjadi warga negara Indonesia. Ini naturalisasi. Kemudian kalau tidak dengan jalan perkawinan, maka dengan jalan bertempat tinggal diam tetap di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, penentuan jangka waktu tertentu ini mengikuti undang-undang kewarganegaraan negara masing-masing. Nah, mengapa hukum internasional menentukan cara memperoleh kewarganegaraan? Karena hukum internasional ini tujuannya ada dua. Yang pertama, menutup negara-negara, menutup celah sekecil mungkin bagi seseorang itu tidak punya kewarganegaraan. Jadi tidak boleh ada orang yang tidak punya kewarganegaraan atau stateless, apatrid. Ditutup celahnya. Masing-masing negara membuat undang-undang kewarganegaraan dengan sangat teliti dan hati-hati menutup kemungkinan sekecil apapun seseorang tidak punya kewarganegaraan. Dan yang kedua, tujuannya kenapa hukum internasional mengatur cara penetapan kewarganegaraan, menghindari seseorang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Jadi dihindari tidak punya kewarganegaraan, juga dihindari orang yang punya lebih dari satu kewarganegaraan. Mengapa demikian? Sebab kewarganegaraan menunjukkan ketertundukan hukum seseorang. Seseorang tunduk pada hukum negara mana ditentukan oleh kewarganegaraannya. Nah, meskipun negara-negara dan hukum internasional, ya, hukum internasional anggotanya juga negara-negara, membuat aturannya negara-negara juga untuk kepentingan negara-negara juga. Nah, jadi meskipun negara-negara sudah menutup kemungkinan sekecil apapun seseorang jangan sampai tidak punya kewarganegaraan, atau seseorang sebisa mungkin jangan sampai punya lebih dari satu kewarganegaraan, toh pada akhirnya bisa juga terjadi seseorang tidak punya kewarganegaraan. Dan bisa juga terjadi seseorang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Contoh misalnya, Malaysia menganut asas ius soli, sementara Indonesia menganut asas ius sanguinis. Penentuan menganut asas ius soli dan ius sanguinis bisa dilihat dari undang-undang kewarganegaraannya. Maka jika ada warga negara Indonesia ke Malaysia, kemudian melahirkan di Malaysia, anak yang dilahirkan memiliki dua kewarganegaraan. Nah, negara-negara
sudah menyadari bahwa secermat apapun negara membuat undang-undang kewarganegaraan yang menutup celah kemungkinan seseorang memiliki lebih dari 2 kenegaraan, toh terjadi juga karena masing-masing negara menganut asas yang berbeda. Negara mengantisipasi hal ini dengan membuat batas usia. Batas usia seseorang yang memiliki lebih dari 1 kewarganegaraan untuk memilih. Kalau di Indonesia batas usianya 17 tahun, dia harus milih. Mau pilih kewarganegaraan yang mana. Ya, unlimited minutes, alhamdulillah. Ya, nah, demikian juga stateless atau apatrid. Hukum internasional menyebut orang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan ini bipatrid. Kalau yang tidak punya kewarganegaraan, apatrid. Atau stateless, tidak punya kewarganegaraan. Apakah bisa seseorang tidak punya kewarganegaraan? Bisa. Meskipun sekali lagi negara-negara ketika membuat undang-undang kewarganegaraan betul-betul sudah menutup celah kemungkinan seseorang sampai tidak punya kewarganegaraan. Bahkan Prancis sudah menghapus salah satu klausula undang-undang kewarganegaraan mereka. Tadinya di undang-undang kewarganegaraan Prancis ada klausula hapusnya kewarganegaraan Prancis, udah nggak ada lagi. Jadi nggak boleh seseorang itu dihapus kewarganegaraannya. Meskipun misalnya dia berbuat tindak pidana yang oleh hukum internasional termasuk ke dalam tindak pidana extraordinary crime. Extraordinary crime ini kan kejahatan luar biasa. Gitu ya, contohnya misalnya terorisme, kejahatan narkoba, kejahatan perdagangan manusia, kejahatan pembajakan pesawat atau kapal laut berbendera, kejahatan pemalsuan mata uang, surat-surat berharga, dan stempel negara. Itu extraordinary crime. Meskipun orang itu melakukan kejahatan yang oleh hukum internasional ditetapkan sebagai extraordinary crime, dia tidak boleh dihapus kewarganegaraannya. Ya, itu komitmen negara-negara. Jangan sampai orang tidak punya kewarganegaraan. Nah, ada sebuah kasus, yang kasus ini menjadi pemberitaan internasional ketika seorang Menteri ESDM Indonesia, Pak Archandra Tahir, dilantik menjadi pejabat publik, ya, menjadi Menteri SDM. Kemudian belakangan baru ketahuan bahwa Pak Archandra Tahir ini berkewarganegaraan Amerika. Salah satu media nasional, ya, kalau saya tidak keliru, Pak Archandra Tahir merupakan menteri dengan jabatan paling singkat dalam sejarah kabinet Indonesia. Jadi cuma 30 hari jadi menteri ESDM. Kronologis kasusnya bisa dicari di internet. Ya, kalau nggak salah 30 hari atau 40 hari. Nanti dicek lagi ya, barangkali saya keliru. Karena ini kasusnya kalau tidak salah 2017 atau 2018. Gitu. Nah, ini diliput oleh media internasional. Kedutaan Amerika didatangi media, gitu ya. Kemudian Seknek didatangi media, Menteri Hukum dan HAM juga bicara, gitu ya. Wah, ini luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, baru ini punya menteri warga negara asing. Itu padahal dalam Undang-Undang ASN
syarat untuk menjadi aparatur sipil negara, apalagi pejabat publik, itu yang pertama harus berkewarganegaraan Indonesia. Nah, ini luar biasa, ya. Istilahnya bagaimana bisa kecolongan nih tingkat menteri, ya. Nah, ini menjadi tugas individu di kelas reguler, ya. Jadi kelas reguler saya berikan tugas menganalisa kasus Dwi Kewarganegaraan Archandra Thahar berdasarkan perspektif hukum internasional. Nah, untuk kelas P2K saya berikan tugas yang sama juga, dan untuk kelas PKUB saya berikan tugas yang sama juga, karena antara reguler, P2K, dan PKUB saling tidak kenal, jadi aman memberikan tugasnya. Ya. Nah, tugas ini dijawab di kolom YouTube perkuliahan yang sekarang ya, di kolom komen. Jadi nanti komen di sana disertai dengan jawaban tugas tersebut. Buatlah jawaban yang tepat, sebisa mungkin tepat dan menarik, karena jawaban dari mahasiswa ini merupakan pembelajaran juga untuk masyarakat umum. Karena YouTube-nya nanti saya setting publik, ya, jadi semua orang bisa lihat dan bisa memantau. Nah, kemudian itu cara penetapan kewarganegaraan ya, hukum internasional sudah mengatur seperti itu. Kemudian yang kedua, negara untuk diakui sebagai sebuah negara, dalam membentuk negara dia harus memenuhi unsur konstitutif yang kedua, a defined territory, wilayah tertentu. Tadi harus punya penduduk tetap, harus punya wilayah, a defined territory, wilayah tertentu yang diklaim sebagai wilayah yurisdiksi negara tersebut. Wilayah yurisdiksi sudah kita bahas di pertemuan pertama. Apa itu yurisdiksi? Yurisdiksi adalah wilayah kekuasaan atau kewenangan hukum suatu negara. Nah, jadi kenapa harus menentukan wilayah tertentu? Ini berkaitan dengan hukum yang berlaku. Hukum Indonesia hanya berlaku di wilayah yurisdiksi Indonesia. Wilayah yurisdiksi Indonesia itu sebesar apa? Dari mana sampai mana? Kira-kira gitu ya. Dari mana sampai mana? Mbak Dian. Wilayah keberlakuan hukum Indonesia itu berlaku di mana aja? Silakan Mbak Dian. Mbak Dian boleh call a friend kalau nggak bisa jawab. Dari. Oh ya, mau jawab ya. Dari mana ke mana? Dari Sabang sampai Merauke kali Ibu ya? Nah, coba. Wilayah hukum. Coba ya. Berapa provinsi berarti? Hukum Indonesia ini berlaku di berapa provinsi? 33 provinsi, Bu. 33. Terima kasih Mbak Dian ya tadi ya. Ya, terima kasih Mbak Dian. Saya mau nanya Mbak Ida. Ya, ya. Ya, Bu. Mbak Ida, wilayah keberlakuan hukum nasional Indonesia itu seperti apa? Mbak Ida, halo, are you there?
Ditinggal ini kuliahnya ya, Mbak Ida ya. Mas Firmansyah. Pak Firmansyah. Halo? Ya, bergerak Ya, Bu. fotonya. Ya, Bu Silakan. dosen. Ya, Untuk wilayah hukum di Indonesia yang berlaku mungkin untuk secara geografis dari Sabang sampai Merauke yang meliputi 34 provinsi ya Bu ya. Untuk mungkin ditambah dengan lautan zona ekonomi eksklusifnya Bu. terima Mungkin kasih. Terima kasih Mas Firmansyah. Pak Agus Priyono, wilayah keberlakuan Indonesia, wilayah keberlakuan hukum Indonesia, dari Ya, Bu mana dosen. sampai mana? Halo. Ya, Ya, Bu, pada prinsipnya berlakunya undang-undang hukum di Indonesia itu menyangkut seluruh masyarakat Indonesia, kecuali Timor Leste, dia udah menjadi negara tersendiri, terus Aceh, dia udah menggunakan hukum Islam sendiri. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya jawab. jadi wilayah hukum nasional Indonesia, semua provinsi kecuali Aceh Aceh dan Timor Leste. dan Timor Leste. Baik, Iya. terima kasih Pak Agus. Ya, Bu. Mbak Ayu, tadi Mas Firmansyah menjawab 34 provinsi, Mbak Dian menjawab 33 provinsi. Mbak Ayu, mau ikut yang mana? Ya, Yang Bu. 34 apa 33 atau punya jawaban lain? 3. Kalau untuk provinsi 34, Bu. 34. Wilayah keberlakuan Indonesia, wilayah keberlakuan hukum. Kalau untuk keberlakuan hukum, itu dari yang saya baca katanya ada 4 penentu tergantung menurut waktu, menurut ruang, menurut orang, dan menurut soalnya, Bu. Menurut wilayah. Kita kan lagi Kalau untuk bicara menurut wilayah nih. wilayah, Heeh. Indonesia ya. Kalau untuk wilayah berarti untuk seluruh provinsi yang ada di dalam negara Indonesia, terus juga mungkin bukan hanya provinsi aja, tapi kelautannya juga. Nggak hanya kelautan juga, tapi apa sih? Daratannya juga, daratan dan lautan. Daratan, laut, dan juga udara mungkin. Seperti Ya. itu. Wilayah keberlakuan Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara kita meliputi darat, laut, dan udara. Jadi kalau hanya meliputi provinsi itu tidak cukup. Artinya kalau hanya meliputi provinsi, hukum Indonesia hanya berlaku di batas daratan saja, di batas wilayah provinsi saja. Padahal banyak sekali pulau-pulau kecil di Indonesia, baik yang ada penghuninya maupun yang tidak, juga termasuk dalam wilayah Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Ketika Indonesia mendaftarkan dirinya menjadi anggota PBB setelah merdeka, ya 1745, kemudian kita mendaftar menjadi negara anggota PBB, yang Indonesia ajukan adalah wilayah wawasan Nusantara. Meliputi dengan garis khatulistiwa. Itu ya. Nah, hukum internasional tidak menentukan berapa luas wilayah sebuah negara supaya bisa menjadi sebuah negara. Luas wilayah Brunei Darussalam itu luas wilayah Singapura itu cuma 218 km persegi. 218 km persegi.
Ya. Itu negara itu. Tapi tetap diakui sebagai negara oleh hukum internasional meskipun dia berapa ratus kali lipatnya dari wilayah Banten. Banten aja udah 9.663 km persegi. Jadi kecil sekali nih Singapura ya. Tapi tetap diakui oleh hukum internasional sebagai sebuah negara. Nah, wilayah oleh hukum internasional dibagi menjadi daratan, lautan, dan udara di atasnya. Nah, maka hukum nasional sebuah negara juga mengatur batas wilayah darat, batas wilayah laut, dan batas wilayah udara. Yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, ada hukum laut, hukum yang mengatur batas wilayah laut antar negara, ada hukum ruang dan angkasa, hukum yang mengatur batas wilayah negara melalui udara. Ada wilayah yurisdiksi, hukum yang mengatur wilayah negara dalam daratan. Nah, ini diatur semua oleh hukum internasional. Kemudian yang ketiga adalah ada pemerintah, a government. Jadi sebuah negara, unsur konstitutifnya harus ada pemerintah. Sebelum kita masuk pada pemerintah, saya sampaikan dulu ya mengenai penduduk. Itu hukum internasional juga tidak membatasi harus berapa penduduk tetap di sebuah negara supaya negara tersebut bisa disebut sebagai negara. Jumlah penduduk Brunei Darussalam yang cuma 437.000 jiwa, sedikit sekali ya. Nah itu sama saja diakui juga oleh hukum internasional dengan penduduk kota Tangerang yang 1.700.000 jiwa. Nah, jadi hukum internasional itu tidak mengatur, tidak menentukan berapa banyak penduduk supaya bisa disebut sebagai negara, juga tidak menentukan berapa luas wilayah sebuah negara agar dapat disebut sebagai negara. Yang ketiga adalah pemerintah, a government. Pemerintahan. Pemerintahan menurut hukum internasional adalah beberapa orang yang mewakili rakyat dan memerintah menurut hukum negaranya Jadi ada beberapa orang yang mewakili rakyat, yang memerintah menurut hukum negaranya. Kita mengenalnya dan mempelajarinya dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Jadi ada bidang hukumnya sendiri. Pemerintahan yang dimaksud oleh hukum internasional adalah pemerintahan yang terorganisir, organized government. Seperti apa bentuk pemerintahannya, hukum internasional tidak mengatur. Sepenuhnya tergantung pada rakyat. Ya, rakyat kan diwakili oleh wakil rakyatnya untuk menentukan bentuk pemerintahan. Jadi, apakah negara tersebut berbentuk republik atau berbentuk kerajaan, gitu ya, itu rakyatnya yang menghendaki, diserahkan kepada kehendak rakyat. Yang penting bagi hukum internasional adalah ada suatu pemerintah, ada suatu pemerintahan dalam suatu negara yang bertindak atas nama negara.
dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Ini sangat penting dalam kapasitas negara untuk membuat perjanjian internasional. Nah, ini juga yang menempatkan negara menjadi istimewa dan menduduki peringkat nomor 1 dalam subjek hukum internasional. Karena negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional yang mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain atau dengan subjek hukum yang lain. Cuma negara. Subjek hukum yang lain tidak berwenang untuk membuat perjanjian internasional. Nanti dibedakan antara perjanjian internasional dengan kontrak internasional ya. Nanti beda lagi itu. Nanti kita bahas juga, tapi kita bahas ini dulu, pemerintah. Nah, kemudian memiliki kedaulatan, sovereignty. Kalau di dalam Pasal 1 Montevideo Pan-American, Convention on Rights and Duties of States of 1933, kedaulatan disebut sebagai a capacity to enter into relations with other states. Kekuasaan untuk membuat hubungan internasional dengan negara lain. Kedaulatan sendiri memiliki dua bentuk, kedaulatan eksternal dengan kedaulatan internal. Kedaulatan internal sebuah negara adalah kekuasaan negara yang meliputi seluruh wilayah negara. Kalau di Indonesia itu tadi ya, wawasan Nusantara. Itulah kedaulatan internal government, pemerintahan. Ya, kecuali Aceh. Itu pun Aceh hanya untuk hukum pidana saja ya. Untuk hukum pidana, Aceh mengikuti hukum pidana Islam. Sedangkan untuk perdata, tata negara, administrasi negara, Aceh tetap tunduk pada hukum negara. Makanya di Aceh tetap ada pilkada. Yang tidak tunduk hanya hukum pidananya. Makanya hakim-hakim di Aceh ketika menangani perkara pidana, mereka tidak membawa KUHP, tapi bawanya Konun Aceh. Itu kedaulatan internal. Kedaulatan eksternal adalah kewenangan negara dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Ini unsur-unsur konstitutif di pasal 1 Montevideo Pan-American. Pakar hukum internasional J.J. Starker, Eckers menambahkan unsur pengakuan ke dalam unsur konstitutif. Ini pakar hukum aja, pakar hukum ya, pakar hukum internasional. Jadi menurut pakar hukum internasional, pengakuan juga harus dimasukkan dalam unsur konstitutif. Unsur pengakuan tidak menjadi unsur mutlak dalam pembentukan sebuah negara. Karena toh, contoh misalnya Palestina yang boleh kita katakan tidak punya wilayah lagi, tidak mendapatkan pengakuan dari Amerika sebagai sebuah negara, tapi toh tetap diakui oleh hukum internasional sebagai sebuah negara. Delegasinya masih ada di PBB.
Kedutaan besarnya ada di Indonesia. Kedutaan besar Palestina di Indonesia ada. Kedutaan besar Palestina di Amerika nggak ada. Karena Amerika tidak memberikan pengakuan terhadap negara Palestina. Jadi unsur pengakuan bukan unsur yang mutlak. Sebuah negara dapat diakui sebagai negara. Indonesia tidak memberikan pengakuan kepada Israel sebagai sebuah negara. Implikasinya ya tidak ada kedutaan besar Israel di Indonesia. Kedutaan besar Israel ada di Amerika. Karena Amerika memberikan pengakuan kepada negara Israel. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara kepada negara lain ini sangat syarat unsur kepentingan. Kalau kepentingan sebuah negara terhadap negara lain ini sangat besar, baik dari sisi politik, perdagangan, ekonomi, sosial budaya, ya, dia akan memberikan pengakuan. Kalau tidak, ya tidak diberikan pengakuan gitu ya. Kalau di dalam international trade law, negara itu pedagang. Dalam kapasitas yang sangat besar ya, dalam skala besar, negara itu pedagang. Nah, umumnya pedagang, ya ketika membuat sebuah perjanjian dagang, dilihat ini menguntungkan apa tidak gitu. Nah, itu ya. Kadang-kadang juga ada sisi kesamaan religius juga bisa. Contoh misalnya waktu Indonesia merdeka, negara pertama kali yang memberikan pengakuan adalah Mesir. Mesir diikuti dengan saya lupa ya. Pokoknya 3 negara yang pertama kali mengakui Indonesia itu dari Timur Tengah semua. Setelah Mesir kemudian lupa saya, nanti saya cek lagi gitu ya. Tapi ini 3 negara awal yang mengakui Indonesia merdeka ini dari Timur Tengah semua. Tidak ada kepentingan waktu itu. Tidak ada kepentingan karena Indonesia baru merdeka gitu ya. Belum ada perwakilan diplomatik di PBB gitu. Tapi 3 negara Timur Tengah ini mengakui kemerdekaan Indonesia itu karena mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam. Jadi ada unsur kedekatan religius gitu ya. Ya nggak melulu unsur politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan gitu. Jadi kadang-kadang ada juga unsur selain itu. Makanya sampai sekarang hubungan diplomatik Indonesia dengan 3 negara Timur Tengah ini sangat istimewa. Pertukaran pelajar Indonesia itu sangat banyak di Mesir ya. Di Mesir itu memberikan kuota yang banyak untuk pelajar Indonesia belajar di Mesir. Ini hubungannya masih tetap harmonis sampai sekarang. Nah, itu adalah materi untuk negara sebagai subjek hukum pertama dalam hukum internasional. Untuk subjek hukum yang lain akan kita lanjutkan pada live session berikutnya. Dan materi-materi hukum internasional itu sudah ada di e-learning, jadi mahasiswa sudah bisa menyimak materi hukum internasional, dibuka ya e-learningnya masing-masing. Keterangan mengenai penjelasan mengenai pengakuan belum selesai. Insya Allah akan saya teruskan melalui
Kalau di PowerPoint saya singgung sedikit sekali ya, saya singgung sedikit sekali. Jadi nanti insya Allah saya akan buat video OBS yang membahas tentang pengakuan negara, itu tadi. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak salah nanti jam 4 kuliah lagi ya. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 10 menit atau 15 menit. Mahasiswa bisa istirahat dulu sebelum masuk kuliah yang lain. Tidak ada Izin, Bu. pertanyaan. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Ya, izin Bu, Ya, saya Nur Ustadz Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada 2 pertanyaan aja Bu, sebagaimana pasal 5 KUHP yang tadi disampaikan. Ini menyangkut apabila suatu warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di laut lepas, Bu. Ya. Laut lepas biasanya di kapal-kapal itu banyak bermain judi atau apapun ya. Memang selama ini proses-proses yang pernah dilakukan penangkapan pun tidak bisa dilanjutkan juga sampai peradilan karena memang TKP-nya bukan di wilayah Indonesia. Memang kebetulan warga negara Indonesia. Kemudian laut lepas itu tidak ada kaitannya dengan negara lain yang memang bebas, semua negara pun tidak mengakui karena itu laut-laut lepas, Bu, laut yang seperti itu. Ya, kami juga mohon petunjuk dari Ibu, mungkin penyikapan kalau ada yang penyerahan mungkin dari pelaku-pelaku yang bermain judi di laut lepas kemudian diserahkan ke pihak berwajib ke kepolisian, apakah itu bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua mengenai warga negara yang sifatnya pengungsi di bawah lembaga internasional UNHCR. Nah kemudian salah satu pengungsi itu melakukan suatu tindak pidana. Apakah itu juga bisa diproses dalam kaitannya dia transit di Indonesia kemudian melakukan suatu tindak pidana? Mungkin 2 itu aja Bu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nur Ustadz. Untuk laut lepas, memang pada the law of the sea, di hukum laut, laut lepas ini bukan milik atau bukan wilayah dari negara manapun. Jadi kapal laut, kapal selam, bebas melintas di laut lepas tanpa harus meminta izin kepada negara manapun. Karena memang laut lepas ini dia bukan wilayah yurisdiksi dari sebuah negara. Lalu bagaimana kalau ada kapal laut, kemudian awak kapalnya melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya berjudi, gitu ya. Nah ini menjadi wewenang hukum negara mana untuk mengadili. Nah, dilihat dulu kewarganegaraannya. Warga negara mana? Kemudian dilihat hukum pidana dari warga negara tersebut. Misal, yang tertangkap melakukan perbuatan judi adalah warga negara Amerika. Di atas kapal laut Amerika, di laut lepas. Yang menangkap polisi Indonesia. Nah, berdasarkan hukum pidana Amerika, perjudian bukan perbuatan yang dilarang dalam KUHP mereka. Jadi bukan perbuatan yang termasuk dalam kejahatan. Sedangkan menurut KUHP Indonesia, perjudian adalah perbuatan yang dapat dipidana. Nah, ini ada 2 bidang hukum internasional yang mengatur di sini. Ada hukum laut dan ada hukum pidana internasional. Unsur dikembalikan ke negara Amerika tidak memenuhi karena pasal 5 KUHP kita, pasal 5, pasal 6 dilanjutkan dengan pasal 9 itu harus memenuhi 2 unsur. Apakah hanya berlaku Indonesia? Tidak. Negara lain pun seperti itu. Jadi harus memenuhi 2 unsur itu tadi. Yang pertama merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana pelaku.
Yang kedua merupakan tindak pidana yang masuk dalam bab kejahatan menurut negara di mana pelaku berbuat PMH. Nah, ini warga negara Amerika. Menurut hukum pidana Amerika, perjudian bukan merupakan tindak pidana yang dapat dipidana. Apakah berlaku hukum Indonesia? Tidak bisa juga berlaku hukum Indonesia. KUHP Indonesia tidak berlaku juga. Kenapa? Karena tindak pidananya berada di laut lepas. Jadi sudah di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Lalu apa yang dapat dilakukan? Membuat laporan kepada Kedutaan Besar Amerika bahwa ada warga negaranya yang tertangkap di laut lepas melakukan tindak pidana perjudian. Nah, Kedutaan Besar Amerika tentu saja mempunyai wewenang untuk memanggil ahli hukum pidana Indonesia dan ahli hukum pidana internasional. Karena kepentingan Indonesia terhadap Amerika lebih besar daripada kepentingan Amerika kepada Indonesia, kita sudah bisa lihat akhirnya akan kemana. Ditambah dengan memang tidak berlaku KUHP kita terhadap si warga negara Amerika ini karena perjudian, karena tindakannya dilakukan di laut lepas. Nah, tapi tetap harus dibuat laporan, gitu ya. Nah, itu laporannya ke Kedutaan Besar Amerika. Itu sudah sering terjadi. Kita profesor-profesor dalam bidang hukum pidana internasional masih sedikit ya. Profesor dalam bidang hukum laut juga masih sedikit, tapi kita punya. Nah, itu akan dipanggil menjadi ahli. Gitu. Nah, biasanya juga nanti dipulangkan ke Amerika juga. Karena memang semua putusan yang di dalamnya menggunakan hukum internasional itu berbalik lagi seberapa besar bargaining power-nya antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, yang kedua mengenai refugee atau pengungsi. Pengungsi ini memang merupakan wilayah wewenangnya UNHCR. UNHCR ini lembaga di bawah naungan PBB ya. Ya, yang khusus menangani tentang pengungsi. Pengungsi selama dia belum berganti kewarganegaraan tetap berlaku hukum nasional mereka kepada dia. Bagaimana kalau pengungsi ini kemudian berbuat tindak pidana? Maka kembali lagi ke pasal 5 KUHP. Misalnya ada pengungsi dari Rohingya ke Indonesia, dia mungkin kekurangan uang, kemudian mencuri di Indonesia. Maka hukum negara mana yang berlaku atas dirinya? Ketentuan pasal 5 KUHP tidak hanya ada di KUHP kita, tapi juga berlaku di negara-negara lain. Sama aturannya. Yang pertama syaratnya mencuri itu merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan hukum negara di mana pelaku berkewarganegaraan. Dan yang kedua mencuri merupakan perbuatan termasuk dalam buku kejahatan menurut hukum negara di mana tindak pencurian itu dilakukan. Nah, kalau mengikuti ini, mencuri itu kan merupakan perbuatan, kita nggak tahu bagaimana hukum pidana Rohingya. Apakah mencuri termasuk perbuatan yang dapat dipidana atau didenda? Gitu. Ya kalau didenda, berarti dia tidak perlu dipulangkan ke negaranya. Ini serba salah. Harusnya kalau berdasarkan pasal 5 KUHP, si pengungsi ini dipulangkan ke negaranya untuk diadili berdasarkan hukum pidana Rohingya.
Tapi bagaimana mau dipulangkan? Negaranya saja lagi konflik. Gitu kan? Nah, ini memang permasalahan yang memerlukan perhatian bersama, dan UNHCR itu sudah punya mekanismenya. Gitu. Saya tidak mendalami hukum pengungsi ya. Cuma dari beberapa studi mahasiswa yang pernah ke penampungan pengungsi, itu kalau ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengungsi, itu biasanya diselesaikan sebetulnya dengan restoratif justice gitu. Ya, kebanyakan tindak pidananya tindak pidana yang tidak mengancam nyawa yang mereka lakukan itu kebanyakan pencurian. Karena tidak punya uang, mau bekerja juga sulit, dia tidak paham bahasa Indonesia gitu ya. Nah, itu jadi ya seperti itulah penyelesaiannya. Sebetulnya kalau penyelesaian kekeluargaan itu hanya ada di hukum perdata ya. Tapi toh pejabat publik itu bisa memutus diskresi, pengecualian terhadap kasus-kasus tertentu. Gitu. Contoh misalnya mahasiswa pernah menyampaikan laporan hasil penelitiannya, ada anak umur 15 tahun mencuri, pengungsi. Nah, dari Undang-Undang Peradilan Anak aja dia sudah tidak termasuk yang dapat dipidana karena masih di bawah umur. Dikembalikan lagi berdasarkan pengawasan orang tua. Lah orang tuanya di negara berkonflik meninggal. Jadi anak ini betul-betul sendiri di tempat pengungsian bersama dengan keluarga lain. Ya, akhirnya ya restoratif justice, tidak diproses lebih lanjut penyidikannya. Ya. Nah, ini untuk pengungsi memang banyak alasan pemaaf dan alasan pembenar, Pak. Itu dari penelitian mahasiswa ya. Nah, itu. Nah, baik, ada pertanyaan lain, silakan. Ada 17 orang ya yang hadir ya. Ya. Jangan lupa tugasnya. Ya, silakan. Namanya disebutkan dulu biar saya bisa lihat videonya. Ya. Baik, Bu dosen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Sohib wabarakatuh. Abdul Aziz, Bu dosen. Oh iya, Pak Aziz. Ya, terkait berbicara kedaulatan sebuah negara, Bu dosen. Ya. Bagaimana pandangan hukum internasional terkait adanya satu contoh kapal-kapal asing yang pada waktu mungkin belum lama ini pernah terjadi juga di Indonesia. Ini masuk ke wilayah perairan Indonesia, Bu dosen. Seperti kalau nggak salah yang terjadi di Laut Natuna, dan oleh kapal Tiongkok itu, Bu dosen. Itu penyelesaiannya seperti apa kalau memang betul-betul itu terjadi? Mungkin masuknya dalam ranah sengketa ya, Bu dosen. Sengketa antar negara terkait dengan wilayah hukum antar negara. Kemudian kalau seandainya memang benar diarahkannya itu kepada titik akhirnya kepada pengadilan internasional, bagaimana struktur yang ada di dalam pengadilan internasional itu sendiri, dan di bawah naungan siapa, serta seberapa jauh tingkat independensinya dari pengadilan internasional itu sendiri, Bu dosen? Ya. Mungkin itu, Bu dosen, pertanyaan dari saya. Ya, baik. Bagaimana kalau Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada kapal asing melintas di perairan Indonesia tanpa meminta izin pada kalau kita TNI AL ya, TNI Angkatan Laut. Maka negara yang dilintasi oleh kapal laut. Sekarang itu ada Bakamla juga, Bu dosen, Badan Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut. Institusi salah satu yang bekerja sama dengan Angkatan Laut Indonesia. Ya, memang Angkatan Laut Indonesia ini dari informasi
Pak Kresno Buntoro, salah satu divisi hukum yang menangani lintas batas negara melalui laut itu sangat sedikit, dia bilang itu ya, tidak cukup personil Angkatan Laut untuk menjaga laut Indonesia yang sangat luas. Karena 80% wilayah Indonesia itu laut, jadi yang darat itu cuma 20%. Personil Angkatan Laut itu sangat kurang, jadi kami bekerja sama dengan beberapa instansi lain, dia bilang gitu ya. Cuma pada saat itu tidak disebutkan apa instansi yang bekerja sama dengan Angkatan Laut kita. Nah, banyak sekali kapal-kapal asing yang melintas di perairan Indonesia, baik dengan izin maupun yang tanpa izin. Bagaimana yang tanpa izin? Hukum laut sudah jelas dan tegas, dan sudah disepakati oleh negara-negara yang merumuskan UNCLOS, United Nations Convention the Law of the Sea, ya UNCLOS, bahwa negara yang perairannya dilintasi tanpa izin itu punya wewenang untuk memberikan peringatan. Jadi peringatan dulu. Apabila peringatan ini tidak diindahkan, maka kapal asing yang melintas tersebut boleh ditembak. Nah, ini ada mahasiswa yang wah kejam banget ya, Bu Susi, nembak kapal asing, kan kasihan tuh yang awak kapalnya di dalam mati semua. Enggak begitu ya, ya awak kapalnya ditangkap kemudian diproses berdasarkan hukum pidana internasional gitu. Tapi kapalnya itu sendiri ditembak. Nah, ini jadi masalah lagi karena aktivis lingkungan hidup protes. Itu kapal-kapal yang ditembak itu kan merusak lingkungan laut. Gitu ya. Merusak terumbu karang yang terbentuk ratusan tahun. Ikut meledak juga. Nah, itu jadi bulet. Nah, ini belum terpecahkan. Dan menjadi suatu yang fenomenal ketika Bu Susi beberapa kali menembak kapal asing, yang protes malah orang Indonesianya. Sementara yang negara lain itu biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mereka sudah lama menerapkan itu. UNCLOS itu sudah lama mereka terapkan, dan Indonesia baru Bu Susi yang berani memberikan perintah tembak, gitu ya. Nah, itu sebetulnya harusnya dari dulu. Gitu. Nah, saya juga tidak mengerti kenapa baru sekarang Indonesia tegas, gitu ya, tegas memberlakukan apa yang sudah disepakati oleh negara-negara. Nah, lalu bagaimana kalau seperti itu? Bisakah dibawa ke pengadilan internasional? Pengadilan internasional dalam hal pengadilan internasional itu ada International Court of Justice, ICJ. Kalau kita nyebutnya Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional ini terdiri dari hakim-hakim yang berbeda kewarganegaraannya dengan negara yang sedang bersengketa. Jadi kalau yang bersengketa antara pemerintah Indonesia dengan kapal laut Tiongkok, hakim-hakimnya tidak boleh dari Indonesia dan tidak boleh dari Tiongkok. Nanti di sumber hukum internasional yang akan kita pelajari minggu depan, insya Allah, sumber hukum internasional itu ada 4. Salah satunya adalah pendapat para pakar hukum. Nah, pakar hukum inilah yang dipanggil ke Mahkamah Internasional untuk didengarkan keterangannya. Sama, hakimnya tidak boleh dari negara yang sedang bersengketa, hakimnya tidak boleh berkewarganegaraan dari negara yang sedang bersengketa, ahlinya juga tidak boleh. Salah satu ahli The Law of the Sea, hukum laut Indonesia, itu Profesor Dr. Mohtar Kusuma Atmaja. Beliau sering sekali dipanggil ke Mahkamah Internasional untuk menjadi ahli. Tentu saja kalau yang bersengketa itu salah satu pihaknya bukan Indonesia. Kenapa? Supaya objektif. Gitu ya. Ya sama disumpah dan lain-lain. Ya kita otomatis membela negara kita sendiri ya kalau kita yang menjadi ahlinya. Tapi kalau tidak ada sangkut pautnya dengan kewarganegaraan kita, kita bisa objektif, bisa netral.
Nah, itu. Apakah bisa dibawa ke Mahkamah Internasional? Dibedakan dulu antara hukum pidana internasional dengan perdata. Kalau menyangkut ganti rugi, misalnya nih, kapal Tiongkok yang tadi itu dia mencuri sumber daya alam, sumber daya laut Indonesia. Berarti Indonesia menderita kerugian materi. Berarti kan perdata. Ganti rugi kan, nuntutnya ganti rugi. Maka untuk sengketa seperti ini, pertama-tama dibentuk badan khusus dulu. Sebelum ke ICJ, sebelum ke Mahkamah Internasional dibentuk badan khusus dulu. Yang melibatkan antar dua negara. Jadi kalau kita bersengketa, kita penggugat tergugat, sebelum ke pengadilan negeri, kita kan mediasi dulu. Nah, hukum internasional juga begitu. Kalau negara-negara bersengketa, mediasi dulu. Dibentuk delegasi negara Indonesia, delegasi negara Tiongkok. Sama seperti ketika kita berkasus dengan Malaysia, memperebutkan sipadan Ligitan. Kan tidak langsung ke Mahkamah Internasional. Masing-masing negara membentuk delegasi negara dulu. Gitu. Kalau tidak ketemu juga, jadi ketika mediasi ditetapkan, kapan batas akhir mediasi? Karena salah satu kelemahan mediasi itu ya, tidak ada batas waktunya gitu. Maka ditentukan dulu, oh kalau sampai 5 tahun tidak selesai juga, berarti kita sepakat bawa ke Mahkamah Internasional. Disinilah letak perbedaan penyelesaian sengketa para pihak, penggugat-tergugat dalam satu wilayah nasional dengan internasional. Kalau saya bersengketa dengan Mas Aziz misalnya, gitu ya, sengketa perdata, saya tidak perlu meminta kesepakatan Mas Aziz untuk memasukkan berkas gugatan saya ke Pengadilan Negeri Tangerang. Misalnya Mas Aziz wan prestasi, saya nggak perlu kesepakatan. Tahu-tahu nanti Mas Aziz dapat relas kan, dapat surat panggilan dari pengadilan. Kaget. Loh, kenapa nih? Oh, dapat surat panggilan dari pengadilan negeri. Penggugatnya Bu Nizla. Gitu. Tapi kalau di Mahkamah Internasional, negaranya sepakat dulu. Tidak boleh ujuk-ujuk Indonesia mengajukan gugatan ganti rugi ke Tiongkok. Kenapa begitu? Karena dalam hukum internasional, negara itu kedudukannya sejajar, sederajat. Meskipun dalam hal perekonomian dibedakan ya, negara maju, negara berkembang, negara miskin. Tapi kan itu dalam hal perekonomian, berdasarkan pendapatan per kapita. Tapi kalau dalam hal lain, negara ini sederajat. Tidak ada negara yang lebih tinggi kedudukannya dari negara lain. Makanya disepakati dulu. Ini kita kirim delegasi negara, sama kayak Malaysia, Indonesia ya, waktu bersengketa tentang sipadan Ligitan, Presiden membentuk delegasi Indonesia untuk menyelesaikan sengketa sipadan Ligitan. Malaysia juga bentuk. Masing-masing bertemu, sampai 3 tahun itu ya, saling berunding. Bagaimana sebaiknya deadlock, nggak ada kesepakatan. Maka dua-duanya sepakat untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Jadi harus dua-duanya sepakat dulu. Kalau cuma salah satu negara yang mau, nggak bisa. Itu bedanya dengan penyelesaian sengketa kalau wilayahnya Indonesia doang. Gitu. Saya tidak perlu minta persetujuan tergugat. Nah, kalau sengketa internasional harus dengan persetujuan dua belah pihak, gitu. Makanya ketika masyarakat Indonesia itu mengatakan oh Malaysia yang jadi penggugatnya, Indonesia tergugatnya, itu gimana istilahnya memang benar ya penggugat tergugat, cuman itu kan kesepakatan. Dan kesepakatan juga siapa yang
mengadu terlebih dahulu. Jadi nggak masalah sebetulnya mau penggugatnya siapa, tergugatnya siapa. Toh dua-duanya Indonesia, Malaysia tujuannya satu, menyelesaikan sengketa perebutan wilayah. Nah, ini hakim-hakim di Mahkamah Internasional tidak boleh berasal dari salah satu negara yang sedang bersengketa. Gitu ya. Itu terakhir ya, jalan terakhir itu ke Mahkamah Internasional. Jalan yang terakhir. Karena proses yang di luar pengadilan internasional, di luar ICJ, di luar Mahkamah Internasional itu luar biasa tingkatannya. Negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase internasional, gagal juga baru Mahkamah Internasional. Gitu. Jadi kalau kita menyaksikan negara bersengketa dengan negara dan diselesaikan ke Mahkamah Internasional itu berarti jalur di luar pengadilan internasional sudah ditempuh semua dan gagal semua. Gitu ya. Nah, perlu diketahui juga Mahkamah Internasional ini mengadili sengketa negara, semua ya, semua sengketa negara kecuali dalam hal perdagangan. Kalau dalam hal perdagangan internasional bukan ranahnya Mahkamah Internasional, tapi ranahnya WTO, World Trade Organization. Ada sidangnya lagi. Makanya kita tidak pernah mendengar ada sengketa negara satu dengan negara lain dalam hal perdagangan ke Mahkamah Internasional. Karena memang bukan wilayah dia. Jadi sama kayak kita ya, ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri, ada PT UN. Nah, ya nggak bisa mengajukan gugat cerai ke PN untuk umat muslim misalnya gitu ya, bukan ranahnya. Nah, itu. Silakan ada pertanyaan lain barangkali. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, jangan lupa tugasnya dikerjakan, yaitu analisis polemik dui kewarganegaraan Archandra Tahar berdasarkan hukum internasional. Jawabannya dijawab di kolom komen di YouTube. Ya. Saya kasih waktu 1 minggu sampai minggu depan. Jadi tidak usah buru-buru mengerjakannya. Karena biasanya apa yang dikerjakan buru-buru itu hasilnya tidak maksimal. Nah, kita bukan mengejar cepat-cepatan, tapi kita mengejar ketepatan jawaban. Ya. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada live session yang berikutnya. Nasrul minallah wa fathul qarib. Bu, hostnya dipindah, Bu. Oh iya. Sudah, Bu, sudah. Ya. Sudah. Tadi ya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu Nijla. Ya, sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Semangat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Ya, baik. Oke, izin meeting. Ya.